Kira-kira permasalahan sosial itu apa ya? Mari kita simak penjelasannya. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. Contohnya, tindak kriminalitas. Nah, tindak kriminalitas ini tentu tidak sesuai dengan unsur-unsur kebudayaan dan membahayakan bagi masyarakat sekitar. Sementara, menurut Martin S. Weinberg, masalah sosial merupakan situasi yang dinyatakan sebagai keadaan yang bertentangan dengan nilai-nilai warga masyarakat. Berbeda dengan pendapatnya Sutomo. Menurutnya, masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Misalnya, banyak pengangguran di suatu masyarakat. Tentu ya, jika banyak pengangguran di suatu masyarakat, tentu hal ini tidak diinginkan oleh warga masyarakat setempat. Istilah masalah sosial mengandung dua kata, yakni masalah dan sosial. Kata masalah antara lain mengacu pada masyarakat, hubungan sosial, struktur sosial, dan organisasi sosial. Sementara kata masalah mengacu pada kondisi, situasi, atau perilaku yang tidak diinginkan, bertentangan, aneh, tidak benar, dan sulit. Jadi, kesimpulannya, masalah sosial merupakan suatu kondisi atau keadaan di dalam suatu masyarakat yang keberadaannya tidak diinginkan atau bertentangan dengan nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat tersebut. Ada beberapa ukuran dalam menentukan permasalahan sosial. Yang pertama, terlihat perbedaan mencolok antara nilai-nilai dengan kenyataan masyarakat. Yang kedua, asal-muasal atau sumber permasalahan yang terjadi. Yang ketiga, akibat yang ditimbulkan dari suatu kejadian atau peristiwa tersebut. Yang keempat, adanya orang atau masyarakat yang menentukannya. Yang kelima, perhatian masyarakat terhadap suatu kejadian. Dan yang terakhir, dapat diperbaikinya suatu masalah sosial. Ada dua faktor yang menyebabkan suatu permasalahan sosial. Yang pertama, akibat dari perubahan sosial. Dan yang kedua, akibat dari pembangunan sosial. Yang pertama, akibat dari perubahan sosial. Akibat dari perubahan sosial meliputi perubahan demografi, yaitu pertumbuhan atau pengurangan penduduk. Nah, ketika pertambahan penduduk di dalam suatu wilayah meningkat, namun tidak diikuti dengan sumber daya yang ada, seperti contohnya pertambahan penduduk di kota Jakarta, namun tidak diikuti dengan bertambahnya lapangan pekerjaan. Nah, ini akan menyebabkan suatu permasalahan sosial. Kemudian, perubahan ekologi, yaitu perubahan dalam relasi antara penduduk dengan lingkungan. Contohnya, ketika terjadi kerusakan lingkungan karena adanya limbah industrialisasi, maka akan berdampak juga pada kehidupan sosial masyarakat setempat. Selanjutnya, perubahan kultural. Perubahan ini mencakup perubahan dalam relasi untuk memproduksi hasil ciptaan manusia, termasuk perubahan teknologi dan perubahan struktur organisasi dan relasi-relasi sosial.
Kita ambil contoh perubahan teknologi. Teknologi yang semakin canggih dapat menggantikan tenaga manusia, sehingga berdampak negatif bagi kehidupan. Seperti para pekerja di bidang pertanian yang tenaganya telah digantikan oleh mesin-mesin. Yang kedua, akibat dari pembangunan sosial. Pembangunan sosial sendiri merupakan suatu proses perubahan sosial yang meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, di mana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi. Nah, akan tetapi, jika proses perubahan ini tidak berjalan sesuai dengan rencana, maka tujuan dari pembangunan ini tidak akan terwujud dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang tidak berjalan dengan baik akan menimbulkan masalah sosial bagi masyarakat tersebut.